Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semua ya. Udah sarapan semuanya kan? Belum, Bu. Tuh, Mbak Rinda kok Belum, Bu. sarapan? Sarapan itu kan penting untuk meningkatkan konsentrasi kita sebelum memulai aktivitas. Jadi besok diusahakan sarapan dulu ya. Iya, Baik, Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Mas Teja, tolong dipimpin berdoa. Baik, teman-teman. Kali ini kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Sudah, Bu. Sebelum memulai pelajaran, Ibu presensi dulu ya. Mas Teja, Hadir, Bu. Mbak Siti Mesyarah, Hadir, Bu. Mbak Fatika, Hadir, Ibu. Mbak Rinda. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya, tidak ada yang bolos ya, atau kemarin ada yang bolos di kelas Ibu. Sepertinya Teja, Bu. Oh, Mas Teja ketua kelas kok bolos. Hadir. Hadir, Bu. Oke, Saya hari hadir. ini kita akan belajar tentang pengukuran. Anak-anak udah tahu apa belum ya apa itu pengukuran? Belum, Bu. Belum tahu, Bu. Belum, ya oke. Kita hari ini akan mempelajari tentang pengukuran. Anak-anak nanti yang belum tahu pasti akan tahu tentang pengukuran. Nah, kita akan memasuki tema 4, subtema 1. Ada yang tahu apa itu tema 4, subtema 1? Pengukuran. Subtema 1 itu tentang pengalaman di rumah. Maaf, pengalamanku di rumah ya. Ibu izin untuk share screen dulu ya. Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Masih Belum, muter, Bu. Masih hitam. Bentar ya, tunggu ya. Laptopnya laptop tua. Harus sangat bersabar. Kalau ini sudah terlihat apa belum? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Kita memasuki tema 4, subtema 1, pengalamanku di rumah. Anak-anak pasti punya banyak pengalaman di rumah ya. Sekarang Ibu tanya, pengalaman anak-anak di rumah yang berkaitan dengan pengukuran itu apa? Pengukuran itu misalnya mengukur panjang meja, terus mengukur panjang pulpen. Pernah nggak mengukur? Menggambar, Bu, menggunakan penggaris. Nah, ya pintar, Mbak Rinda. Terus anak-anak pernah nggak mengukur panjang rambut? Misal panjang rambutnya Mbak Fatika sebahu, terus panjang rambutnya Mbak Sasa sepunggung. Pernah atau tidak? Belum pernah, Bu, saya, Bu. Itu adalah contoh pengukuran ya. Di sini Ibu punya teks bacaan. Ibu akan bacakan, kalian simak ya.
Judulnya Pita Merah. Hari ini Ani akan membeli pita untuk dibuat jepit rambut. Sesampainya di toko, Ani membeli pita berwarna merah sepanjang 2 jengkal tangan Ani. Sesampainya di rumah, ternyata pita merah yang Ani beli kurang panjang sehingga Ani harus membeli pita lagi. Di toko, Ani mengatakan kepada pemilik toko untuk membeli pita merah sepanjang 4 jengkal tangan Ani. Namun pemilik toko mengukurnya dengan 4 jengkal tangan dewasa. Sehingga terjadi perselisihan panjang yang signifikan. Lalu, seharusnya dengan alat apakah pemilik toko mengukur panjang pita Ani? Nah, pertanyaannya disimpan dulu. Ibu akan menjelaskan tentang satuan panjang. Jadi, satuan panjang itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada satuan panjang tidak baku dan satuan panjang baku. Satuan panjang tidak baku adalah pengukuran panjang dengan menggunakan satuan tidak baku, yang merupakan sebuah pengukuran yang memungkinkan perbedaan hasil karena menggunakan alat ukur yang tidak standar. Contohnya, seperti tadi, Ani membeli pita sepanjang 4 jengkal tangan Ani. Lalu, pemilik toko mengukur pita dengan 4 jengkal tangan dewasa, sehingga terjadi jarak yang berbeda antara tangan Ani dengan tangan pemilik toko. Contoh yang kedua, hasta adalah pengukuran yang dilakukan dengan ukuran panjang tangan bawah dari siku sampai ujung jari tengah. Lalu selanjutnya ada satuan baku. Satuan baku merupakan pengukuran dengan menggunakan satuan baku merupakan pengukuran yang hasilnya tetap atau standar. Satuan baku yang berlaku untuk mengukur panjang sebuah benda atau jarak adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Lalu ada tinggi, lebar, jarak, itu menggunakan pengukuran panjang yang satuannya bisa berupa sentimeter, meter, kilometer, dan lain sebagainya. Alat bantunya juga beragam, misalnya penggaris, meteran, atau jangka sorong. Nah, anak-anak pernah melihat penggaris? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Untuk mengukur apa penggaris? Buku tulis, pensil, buku. Ya, Mbak Rinda pinter. Mbak Rinda nomor absen berapa? Karena Mbak Rinda sangat aktif, jadi Ibu akan kasih 1, plus. Bu. Oke, Mbak Rinda. Nah, selanjutnya untuk menghafal satuan panjang, sebenarnya siswa cukup menghafal tangga satuan panjang. Setiap turun 1 tangga, maka satuannya akan dikali dengan 10. Sementara jika naik 1 tangga, maka akan dibagi 10. Contohnya ini, Ibu punya contohnya nih. Nah, terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke. Nah, kilometer. Nah, ini cara menghafalnya mudah. Dengan rumus ini nih. Kalau haus dapat minum dengan cangkir mili. Kalau anak-anak bisa menghafalkan rumus atau mantra yang Ibu katakan, pasti anak-anak akan cepat hafal dengan tangga satuan panjang. Kita ulang sama-sama ya. Kalau haus dapat minum dengan cangkir mini. Benar sekali. Kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10. Oke, pintar semuanya. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Oke, Ibu punya soal biar anak-anak bagi hari ini. Pada teks bacaan Ani tadi, alat apa yang seharusnya digunakan penjual toko untuk mengukur panjang pita Ani? Siapa yang bisa menjawab?
Nggak ada yang bisa menjawab. Dengan lengan, Bu. Dengan lengan, Meteran, Bu. dengan meteran. Meteran. Kalau Dengan lengan, Bu. kalau dengan lengan, antara lengan Mas Teja dengan lengan Bu Guru nanti akan menghasilkan perbedaan panjang yang signifikan atau tidak sama ya Mas Teja. Jadi agar panjangnya sama, kita menggunakan alat benar Mbak Rinda, penggaris atau bisa juga dengan meteran. Nah, selanjutnya Ibu punya soal lagi. Ani memiliki pita berwarna merah sepanjang 10 cm. Kemudian Ibu memberi Ani pita merah lagi sepanjang 50 mm. Berapa sentimeter panjang pita Ani? Jadi pada soal ini anak-anak harus mengubah milimeter ke dalam sentimeter. Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Saya, Bu. Ya, Mas Teja. Jawabannya 15 cm, Bu. Iya, Mas Teja pinter. Mas Teja nomor absen berapa? 49, Bu. Oke, Mas Teja Bayu ya. Selanjutnya, ayo berkelompok. Di sini ada 4 siswa. Ibu bagi menjadi 2 ya. Mbak Sasa dengan Mbak Fatika, Mbak Rinda dengan Mas Teja. Nggak sulit kok ini berkelompoknya kok ya. Oke. Carilah 3 benda di sekitarmu. Lalu lakukanlah pengukuran secara mandiri. Ayo coba cari di sekitarnya di benda apa saja. Ada meja, Bu. Boleh? Boleh, Mbak Sasa. Coba diukur Mbak Sasa berapa panjang mejanya. Sebentar, Bu. Buku, Bu, buku. Iya, Mas Teja, buku. Diukur ya, Mas Teja, pakai penggaris. Coba Udah, panjangnya Bu. berapa? Ada handphone, Bu. Handphone. Ya, handphone. Panjang. Terus ada apa lagi? Ballpoint, Bu. Iya, ballpoint, pinter. Coba salah satu sebutkan berapa panjangnya. Benda yang diukur. Panjang meja di rumah saya 2 meter, Bu. Wah, panjang sekali ternyata ya, Mbak Salsa. 2 meter tadi mengukurnya pakai alat apa? Pakai meteran, Bu. Pinter. Pakainya meteran bukan penggaris ya. Oke. Bu, buku di rumah saya lebarnya 10 meter, 10 cm, Bu. Dan panjangnya 15 cm. Pinter sekali. Mengukurnya pakai apa, Mas Teja? Penggaris, Bu. Pinter. Anak-anak Ibu udah pinter semua ya, menghitung panjang. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Untuk evaluasi, nanti Ibu akan kirimkan tugas di rumah melalui WA Group, terus nanti dikirim kembali ke WA-nya Ibu ya. Nah, hari ini kita belajar mengenai alat ukur, lalu cara mengukur panjang. Terus tadi apa lagi? Tangga, Bu. Iya, pintar. Ibu rasa sudah cukup untuk pertemuan hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri, Mas Teja boleh memimpin doa terlebih dahulu? Baik, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Anak-anak jangan lupa ya materi hari ini dipelajari lagi. Dan jangan lupa juga mempelajari materi yang akan datang. Ibu akhiri, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.